Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ketemu lagi bersama Ayo Official, Ayah Sarip Official. Hari ini kita temanya kebersamaan, kesepakatan, keberhasilan. Wih, sempurna deh hidupnya. Gitu. Sehat pun atas dasar kesepakatan otak dan hati ya. Betul. Gitu. Terus kalau pikirannya sakit ya badan juga jadi drop gitu ya. Nah. Gitu. Jadi artinya bagaimana menyikapi ke depannya nih ya, tentang masalah kesepakatan ke apa tadi? Kebersamaan, kesepakatan, keberhasilan gitu. Sementara satu tubuh kita itu harus sepakat untuk bersama gitu. Iya. Kayak gitu. Ya, NKRI ini ada karena kebersamaan. Oh, kebersamaan, karena kesepakatan dan keberhasilan bersama. Jadi para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia ini bersama-sama bercita-cita yang sama, lepas dari belenggu penjajah. Nah, kemudian bersepakat bagaimana kita bisa merdeka, harus diproklamasikan. Nah, keberhasilannya diakui de facto and de jure menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi tanpa itu semua tidak ada NKRI ini. Nah, kalau sudah ada NKRI ya harus dijaga, karena di kita ini suku, ragam, bangsa, bahasa, budaya, agama, masing-masing punya kultur. Punya kultur, ya ini kita harus jaga kebersamaan, kebersamaan dan bersepakat dan berhasil menuju masyarakat adil dan makmur. Nah, jadi nggak ada keributan. Kemarin kita lihat pada demo di DPR MPR itu, kenapa bisa terjadi kejadian seperti itu? Karena tidak ada kebersamaan, tidak ada kesepakatan, tentunya tidak ada keberhasilan. Oh iya. Kenapa nggak berhasil? Ya tujuan saat itu kan pada berdemo, mengutap aspirasinya, pendapatnya di muka umum publik. Tujuannya itu siapa yang demo? Mahasiswa. Jadi maha besar siswa pelajar. Jadi pelajar yang sudah besar. Kenyataannya setelah itu yang terkenal mahasiswanya, ya mahasiswa kurang terkenal ini. Yang terkenal Bung Ade Armando ya kalau iya, kemarin tuh ada itu. Iya. Ada sosok yang masuk ke dalam. Jadi apa? Jadi artis. Terkenal. Jadi mahasiswanya kurang terkenal gitu. Tapi nggak apa-apa. Tujuan cita-cita mahasiswa sudah diwujudkan kan, dijawab oleh wakil-wakil rakyat, terjawab, aspirasi tersampaikan. Cuman yang sangat disayangkan sampai terjadilah kasus Bung Ade Armando itu, kan? Kita prihatin. Padahal demokrasi ini jangan ikutkan demokrasi. Demokrasi kan bahasa udah keliru itu. Demos dan kratos. Demokrasi yang demokrasi kan. Iya. Udah keliru apa? Demokrasi menyampaikan pendapat boleh, tetapi tidak boleh ada kekerasan. Tidak ada pemukulan, penganiayaan. Jadi bagaimana sikap kita sebagai anak bangsa? Ayah atau Sam atau Uyus, Dewi dan lain-lain kan? Sikap kita kalau kita punya akidah, punya agama kita Islam. Ikutilah Nabi kita, Nabi Muhammad. Jangan Nabi yang lain. Apalagi Nabi tapi jangan itu lain, jalurnya beda ya. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad apa? Uswatun hasanah, berperilaku yang baik. Walaupun itu dalam posisi yang sangat panas untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak dianggap puas atau apa gitu ya, tapi tetap harus berperilaku yang baik. Berperilaku yang baik, kenapa? Kita ajak diri kita, agar diri kita bersahadat. Bagaimana mensahadatkan diri kita? Kita ajak sinkronisasi antara apa? Akal, pikir, dan zikir. Tentang apa? Sukma, jiwa, dan rasa. Tentang apa lagi? Ya tentang yakni berperilaku yang baik, berpikiran yang baik, berniat yang baik. Apapun dalihnya Bung Ade Armando itu atau siapapun dia, agamanya apa nih? Islam kan? Nah, ini yang pada mukul-mukulin itu Islam bukan? Islam. Masa sesama orang Islam saling berpukulan? Kita ngambil sikap bagaimana? Negara kita punya sikap bebas aktif. Kita pun ikuti negara bebas aktif saja. Kenapa?
Karena pernah terjadi di zaman Nabi, orang Islam membunuh orang Islam, dua-duanya neraka. Nah, bagaimana kita bersikap? Ya jauhi keduanya. Jangan berpihak ke si A dan ke si B, jangan. Kita harus netral. Jangan saling bunuh. Jangan saling menghantam. Iya, cita-citanya apa? Sama cita-cita kebersamaan apa? Mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Itu kita wujudkan. Jadi nggak ada keributan, udah ada masalah, tambah masalah nih. Kayak itu, kayak apa namanya? Yang gadi-gadian itu ya. Oh, gadian. Cari masalah dalam masalah gitu. Kira-kira ayo nggak ngerti itu kan nggak suka gadi. Sama ya nggak ngerti gitu. Nggak boleh, jadi nggak usah dibutuhkan. Kenapa? Itu saudara kita. Orang kita jelas satu turunan Nabi Adam alaihissalam. Jadi kayak tadi suami ini bagus sekali. Jadi kebersamaan, kesepakatan, keberhasilan. Berani benar berhasil. Visi aku datang, aku lihat, aku menang. Jadi inilah kita wujudkan cita-cita para leluhur bangsa. Kenapa? Ayolah bersama. Kalau sesama agama katakan lana a'maluna walakum a'malukum. Kalau berlainan agama, lakum dinukum waliyadin. Itulah wujud daripada toleransi umat beragama. Dalam bermasyarakat itu sama. Silakan berbeda pendapat, silakan. Ya ini bicarakan dengan musyawarah mufakat. Tidak boleh ada kekerasan. Kita ini menolak kekerasan. Jadi sangat miris ya. Ya apapun dalihnya, Bung Adi Ermandu itu saudara kita. Kan nggak pantas bagaimana perasaan anak istrinya, bagaimana perasaan sahabatnya. Pun Bung Adi Ermandu ini ada sisi baiknya barangkali, cuma kan kita tidak tahu. Maka itu sekarang agamamu apa? Islam. Kamu Islam, benar kamu sudah jadi orang Islam. Kita lihat kenyataan. Semua orang aku ini orang Islam. Tapi sampai meninggal dia, sampai tutup mata, sampai masuk kubur, rukunnya nggak dipenuhi. Kalau dia orang Islam kan pelaksanaan rukunnya. Ada rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, rukun yaman, rukun tetangga, rukun warga. Kan tidak ada rukun nih arah. Jadi kalau dia ngaku orang Islam, rukunnya baru 4 dikerjakan: syahadat, sholat, puasa, zakat. Hajinya belum. Nah, baru 4 pun bolong-bolong, sholatnya bolong-bolong, puasanya. Nah, pertanyaan itu orang Islam bukan. Nah, jadi nggak usah mempermasalahkan orang. Hasibu anfusakum. Coba kita larikan ke diri kita. Sudah benarkah kita jadi orang Islam gitu? Inilah kadang-kadang kayak ayam merokok. Merokok ada yang suka dan tidak suka. Betul. Yang suka silakan merokok, yang tidak suka jangan merokok, kan beres. Itu aja kok repot. Ini kata bagus. Kata bagus. Ayam merokok ini ibadah. Ibadah. Kenapa nggak boleh nyuri satu? Tapi dengan ayam merokok ini sejarah. Ayam merokok 1 hari bisa 20 bungkus. Kalau 20 bungkus pengeling-eling diri, kenapa? Oh aku nggak boleh lepas, aku harus yakini dan aku kerjakan 20 sifat-sifat Allah tadi. Dan aku kerjakan juga yang 20 sifat yang mustahil bagi Allah. Itu kan 20. Tapi walaupun 20 yang wajib, 20 yang mustahil, ada satu yang jais, maka itu pipanya lempeng nih. Ini huruf alif nggak belok dia lempeng. Alif mutabul wahid. Jais. Jadi mau merokok silakan, yang tidak jangan penting jangan menyuri. Nah, tapi ayam merokok ini ada manfaatnya loh. Manfaat. Gara-gara ayam merokok, anak-anak ayam bisa kuliah jadi sarjana semua. Yang penting jangan mencuri. Jangan mencuri. Tadi kalau kembali lagi maaf ya ke persoalan tadi teman-teman mahasiswa yang sedang berdemo, itu kan apakah Ade Armando ini adalah bukan bagian dari dari cara dia mencuri perhatian publik atau bagaimana? Oh gitu ya. Karena posisinya juga katanya, saya juga pernah paham ada apa dan bagaimana juga teman-teman yang ngegebukinnya juga katanya bukan mahasiswa juga gitu. Jadi artinya kan sama-sama mencuri perhatian. Benar. Gitu. Akhirnya kasus yang seharusnya mungkin bisa disampaikan secara aspirasi sama mahasiswa itu malah jadi kelam kan tenggelam begitu aja gitu. Malah dia yang pada populer gitu. Gini masalah mencuri boleh asal tidak ketahuan. Ya kalau ketahuan ya bahaya. Iya, apalagi sorot kamera ya. Apalagi coba tanya aparatur tentara dari angkatan darat atau udara, pasti diajarin nyuri. Diajarin nyuri asal nggak boleh ketahuan. Kalau ketahuan bahaya dia. Nah maka itu sih ada cara
Intel tempur kerjanya. Intel itu kerjanya mencuri, nggak boleh ketahuan. HP mati nggak boleh ketahuan. Kalau diketahuan namanya Indomie telur. Tuh. Nah, jadi curi pun ada yang bagus, Sam. Iya. Curi, bahkan disukai orang. Iya. Curi hatiku. Jadi yang dicuri hati. Jadi dicuri hati perhatian, karena barangkali Bu Ade Armando itu punya rasa. Nah, ini yang mukulin tadi punya rasa. Iya. Rasa ketemu rasa. Iya. Munculnya adalah karsa. Tuh, rasa muncul karsa. Jadi rasa harus baik. Kenapa? Kembali pada rasa tadi. Tuhan ada kalau kita yakin. Tuhan tidak ada kalau kita tidak yakin. Ada dan tidak Tuhan karena keyakinan. Nah, keyakinan kembali pada rasa. Garam itu rasanya asin, tapi si garam nggak pernah bilang aku ini asin. Gula itu manis, tapi nggak pernah si gula bilang aku ini manis, enggak. Rasa. Jadi Tuhan ada pada rasa. Tapi orang sekarang nggak pernah ngaji rasa, kan? Rasa, rumasa, kerasa, merasakan. Oh iya. Ini Pantesan garam sama gula suka disalahin aja. Disalahin. Kebanyakan gula nih, jadinya diabetes gitu. Kebanyakan garam nih, jadinya darah tinggi kayak gitu. Padahal yang minum orang. Padahal yang minum orang. Yang mau minum orang, yang merasakan orang. Iya. Tapi garamnya kan nggak bisa diminum, Iya. si gula. Tapi disalahin terus. Iya. Nah inilah banyak orang sekarang ini maling, teriak maling. Orang salah merasa benar, merasa benar. Kalau merasa benar kan belum benar. Kenapa? Yang merasa benar kalimatnya rasa loh. Kenapa kita tidak ngaji ke rasa? Sam sama istri Sam bisa nikah karena rasa. Sam suka sama dia tidak bisa karena rasa. Jadi kalau nggak ada rasa nggak mungkin ketemu. Nah ini kembali pada rasa. Jadi ayah pun sama. Sam merokoknya sempurna apa itu? Kayak gitulah ya. Ayah filter, ayah rokoknya kretek. Di Samsu, jiwaku sampai surga kan gitu. Yuk di Samsu. G I all sansi itu. G 2, Sam 3, Su si 4, 2 3 4, 2 3 4 angkanya berjejer. Itu kalau orang Jepang seneng, angkanya naik dia. Orang Tionghoa seneng, enggak 4 3 2 enggak. 2 3 4. 2 lambang sholat subuh, 3 lambang sholat maghrib, 4 lohor, asar, isya tuh. Jadi supaya kita punya ilmu ingat waktu sholat. Jadi disinilah kembali pada rasa. Ada yang rokok filter, ada yang rokok kretek, jadi rasa. Dan ada juga yang ketipu, ayah maaf ini. Ada yang ngerokok ya kalau boleh nyebut merek ya, gudang garam. Nggak taunya isinya rokok, bukan garam. Jadi dia ketipu tuh. Iya coba. Karena isinya rokok, bukan garam ya. Padahal garam itu punya makna. Garam itu getaran antara ruh Allah dengan ruh Nabi Muhammad. Kan garam itu getaran antara ruh Allah dan Muhammad, Muhammad. Jadi nggak pernah terpisah. Kan di dalam Bismillahirrahmanirrahim, ba nggak pernah terpisah dari sinnya. Ba sin mim kan, Bismi itu. Ba alif ba sin mim sebenarnya ba sin, cuma nggak dibaca Bismillah. Bismillah. Alif itu melambangkan Allah, ba itu melambangkan tempat bait, sin melambangkan getaran, mim melambangkan makhluk, yakni manusia. Jadi Patih Gajah Mada berkata manusia adalah gerak dan rasa. Tanpa ada gerak dan rasa bukan manusia. Nah ini. Jadi kembali pada rasa. Jadi kita bangkitkan rasanya bersama. Jadi rasa itu kembali pada diri kita. Maka itu orang sekarang Ramadan berpuasa nih. Berpuasa maksud bersama-sama meningkatkan rasa. Tuh. Berpuasa bersama-sama meningkatkan rasa. Rasa apa? Rasa ketuhanan, rasa kemanusiaan, rasa kealaman. Alam ada alam gaib, ada alam nyata, rasa. Maka itu tularin ke anak-anak kita, ada lagu tuh membangkitkan rasa dengan apa? La ilaha illallah. Kalau di orang Islam loh, Allah Tuhan saya Allah. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa tidak tiada Tuhan selain Allah? Membangkitkan rasa. Gitu, jadi harus kembali pada rasa. Nah itu Sunan Gunung Jati bikin Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Ayah dulu tahun
89 lebih kurang bikin Padepokan Sang Cipta Rasa. Padepokan Sang Cipta Rasa. Kalau Padepokan itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang pondok pesantren gitu. Oh, Tempat orang mendeprok soalnya. Itu zamannya sudah merdeka dan sebelum merdeka gitu. Iya. Pada saat zaman Sunan sama Padepokan. zamannya ya. Nah, hari ini banyak juga kaum-kaum yang merasa tidak merdeka. Ini bagaimana ya? Merasa tidak merdeka. Iya. Merasa tidak merdeka. Iya. Karena apa? Karena ada masalah kaum tersebut atau di luar kaum tersebut. Kan ada dua itu pilihan. Ada yang suka dan tidak suka. Kadang-kadang ada orang benar tapi terjolimi. Tapi ada orang salah, dia dibenari gitu. Jadi benar bukan pembenaran. Tuh, beda benar dengan pembenaran, harus beda. Kita lihat di dalam lembaga pemasyarakatan, nggak semua orang di dalam sana itu salah. Karena apa? Disalahkan. Dia benar, tapi bisa masuk penjara. Karena apa? Karena lemah, terjolimi, ya, karena fitnah, dan karena suatu karena. Nggak selamanya orang di sana salah. Banyak juga yang benar, lemah, tertindas. Kenapa? Hilang kemerdekaannya. Dihilangkan kemerdekaannya. Hilangkan kemerdekaannya. Dicoretan di otak akhirnya. Iya. Benarkah merdeka? Ini belum merdeka nih. Belum. Soalnya masih fals nih. Ya. Benarkah merdeka bukan berarti bebas? Benarkah bebas tak mengenal batas? Jadi nadanya mendayu-dayu tapi falsnya kemana tahu. Soalnya mencari kemerdekaan dia. Jerit dan tangis menimbun suara. Tadi apa ya? Bersama sepakat berhasil, tak ada yang mampu menjawab. Udara pun tak memiliki hak untuk membatasi nafas kita. Sementara hidup manusia terbelenggu aturan kaku, pecundang-pecundang hukum. Ini masih mencari kemerdekaan nada-nadanya. Salam setengah merdeka. Itu wajib pasal yang bendera. Gitu. Jadi izin lagi ya. Ini ada juga tentang bicara tentang reformasi yang katanya mati suri. Mati suri. Terkikis dalam potret arah perjalanan negeri, kebekuan instansi pemerintah dari daerah sampai pusat terasa begitu kental, terasa begitu kaku.
aja kita bisa merdeka dari kesusahan dan kesulitan ini ya. Sementara banyak yang dibikin susah, banyak juga yang dipersulit gitu. Ya tadi harus bersama, harus sepakat, harus berhasil. Gitu ya. Jadi ayah pun di sini berjuang untuk keberhasilan. Amin. Ya, kumpulkan anak-anak muda, kumpulkan anak-anak pejuang-pejuang daerah, kumpulkan anak pejuang-pejuang nasional, anak-anak bangsa ya. Kita sama-sama bergandengan tangan. Jadi para pendahulu kita, leluhur kita, itu biasanya gini, kelingking saling berkait, telunjuk saling menunjuk. Wow. Ini contoh gini Sam. Nah ini kelingking berkait dia, kan bersahabat, Iya. ini saling menunjuk. Bersama, misalnya padahal di belakang mah kita tetap gitu. Jadi kadang-kadang ini lah dunia begini harus kita sikapi. Kelingking saling berkait, bersahabat. Tapi contoh nggak banyak kayak Presiden Soekarno dengan Pak Tan Malaka, dengan Pak Musso, dengan Pak Sukarmaji Kartosuwiryo, itu kelingking saling berkait tapi saling menunjuk. Rakyat yang cerdas melihat gimana? Apa Sam atau Uyus atau Dewi atau yang lain pernah lihat Pak Sukarmaji Kartosuwiryo dipenggal, dihukum mati, kan kepalanya ditutup. Bisanya kalau ganti orang bisa nggak? Bisa. Nah bisa aja. Masa Sam sama Uyus berteman, nggak Uyus ditembak? Nggak mungkin dong. Orang makan minum bersama, tinggal bersama, belajar bersama, gurunya sama. Pak Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nah inilah seperti ini. Kita cuma katanya. Kalau bicara katanya kan bukan kenyataan. Kalau katanya itu ngaji orang buta. Bintang kecil di langit yang tinggi, katanya. Amat banyak menghias angkasa, katanya. Kalau katanya kan belum kenyataannya. Kalau itu kepala ditutup kan. Kalau paling kok iya nih. Siapa yang dipasang siapa? Penjahat dipasang bor kan bisa aja. Kan kita nggak tahu nih. Karena katanya akhirnya anak-anak bangsa saling ribut. Nah, terjadi kayak kemarin kasus di DPR MPR saling tuding. Yang ini merasa benar, ini merasa benar. Karena ngaji rasanya belum pada lulus, jadi masih diras. Itu diterka-terka perasaan ya, pakai perasaan. Perasaan dia ini deh, perasaan dia. Padahal kalau dilihat kenyataan, kalau menurut agama dua-duanya neraka. Yang dipukulin neraka, yang mukulin neraka. Nah, yang nyaksiin, yang nyuruh neraka semua. Nah, makanya terus jangan mendekati hal seperti itu. Kenapa? Ayo rukun anak-anak bangsa, jangan ribut. Bagaimana bisa merdeka? Bagaimana bisa kamu berdua aja ribut? Tuh, kita sesama anak bangsa ribut. Bagaimana pihak asing tertawa lihat kita? Kenapa? Karena itu ditonton oleh seluruh mata dunia loh. Jadi nggak usah lah kita gibah menjelekkan orang lain. Kita aja belum tentu benar. Kita aja belum tentu baik kan gitu. Jadi ayo yang belum baik, bagaimana bisa jadi baik? Kalau ayat prinsip ini sama. Kalau orang sudah baik, biarkan dia berbuat kebaikan. Bagaimana yang belum baik ini kita bikin dia baik? Maka itu contoh nih Mak Kata nih. Ini kenyataan loh. Di sana ada orang lagi mabok, teler, mabok apa nggak tahu deh. Mabok rasa nih, dia mabok. Ada kiai lewat, kiainya muter. Tuh, yang benar kan disamperin, dek jangan mabok ya, nggak boleh itu gitu. Ini nggak kalau mabok kiainya takut. Terjadi kan? Justru orang mabok dirangkul, kamu jangan mabok lagi yuk. Gitu. Dirangkul. Yang orang yang mabok dibiarin nyemplung ya. Nah inilah. Kalau kiai-kiai zaman dulu beda, ada yang main judi, nggak diusir. Main apa kamu? Boleh bapak ikut ya? Boleh pas kiai main kiainya. Kalah semua, yaudah pulang nih duit kamu bulan bisa jangan judi lagi ya tuh jangan itu jadi ya kan? Kalau judi dimarahin jangan dirangkul nggak boleh kan gitu. Inilah kembali pada rasa. Jadi masih banyak orang sekarang merasa benar, merasa paling pintar, merasa hebat, merasa lo belum merasa itu. Kan kalau merasa sholat kan belum sholat. Nah, tapi kalau sholat kerjakan saja gitu kan. Gitu, jadi jangan sampai merasa tadi. Itu ego. Daripada ribut lebih baik touring. Daripada spatula. Gitu. Itu keluar kalau touring. Touring iya. Balik jadinya. Kayak gitu. Ini bicara rasa dalam soalnya. Ya masing-masing semua punya perasaan.
Betul. Ada yang mengaku perasaan itu sama, ada yang mengaku juga ini berbeda gitu. Padahal kebersamaan dan kesamaan itu adalah hasil dari perbedaan yang disepakati itu ya gitu. Kalau benar kan itu benar loh. Benar kata siapa? Kata kita. Belum tentu benar kata orang lain. Belum tentu benar kata hukum agama dan negara. Benar itu kesepakatan. Benar itu Benar itu bukan kebetulan. Iya. Jadi karena betul-betul benar itu adalah kebenaran yang benar. Kebenaran yang benar, bukan pembenaran. Bukan pembenaran. Inilah. Jadi kita harus lebih jauh memandang, jangan hanya sakit itu nawai kalau orang sudah bilang ya. Kalau bahasa tanah tingginya kancrit. Jadi kancrit itu urusannya nggak pernah bener. Nggak pernah bener. Ya gitu ya. Di Cina ya. Ini zaman dunia maya, alam gaib di dalam satelit. Ratu adil ditunggu-tunggu, datang-datang berita melulu pikiran jadi terjepit. Bini hoki ketik krek spasi kancret, judulnya kancret. Reformasi kaum Kurawa mirip lele liar bangkai ayam. APBN dihambur-hamburkan, BLT tak lagi sampai ke dapur. Bicara soal gizi, tunggu kampanye capres nanti. Wow, kancret, ini judulnya kancret. Negarawan sudah gugur, ahli agama tengah tidur, pengangguran makin berjibun, ekonomi orang makin susah-susah lagi. Capres bingung pilih wapres, wapres bingung berkoalisi, partai sibuk telanjangi KPU, rakyat bingung jadi pemirsa di TV daripada salah coblos. Berharap makmur jadinya geng. Kancret, ini judulnya kancret. Dari dulu udah ada kan? Oh udah ada ya. Kancret. Dari dulu. Jadi itu udah ada dari dulu. Iya. Gitu. Akhirnya cuma berharap aja ya bahwa ada ratu nanti akan turun untuk masalah kesejahteraan atau apa segala macam kayak gitu-gitu. Bagaimana ya? Sementara itu kan menjadi hayalan aja untuk rakyat. Ratu adil, rakyat bersatu angkat bedil. Tuh. Wah, ini Rakyat bersatu angkat bedil. haruskah kita hari ini angkat bedil juga? Harus. Kenapa? Makanya itu Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bikin apa? Bala cadangan angkatan darat, bala cadangan nasional, pendidikan bela negara. Rakyat dilatih bersatu angkat bedil. Nah, latihan kenapa? Di luar negeri ada wamil wajib militer. Nah, di kita pun sama. Yakni pertahanan sipil. Hansip kan pertahanan sipil. Rakyat sipil pun bertahan. Dilatih oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Tapi sekarang hansipil udah kagak ada. Kemana itu hansipil? Bener ya? Dia pada kagak ada. Coba. Jagain hajatan. Nah, Iya, mau parkiran. karena sekarang udah banyak yang keliru dalam menyikapi kebenaran. Iya. Ayah bicara gini karena punya beban moral. Inilah belajar benar. Nah, benar kata orang belum tentu benar kata diri sendiri. Makanya itu ngaji rasa dulu. Iya. Itu semua masalah itu semua pangkalnya pemilu sebenarnya. Makanya pemilu. Gitu ya? Kenapa dengan pemilu? Penipuan dulu. Iya. Kalau udah tipu sana tipu sini, nah itu repot.
Orang sekarang banyak senang dipanggil senior. Itu nggak bagus senior. Wah, iya. Senior itu kalau yang positif bagus loh. Senioritas ya. Ya ini menghargai atasan. Tapi kalau senior ini nggak benar kan senang nipu orang gitu kan. Pemilu ini gara-gara Pemilu 2004 nanti. 2024. 2024. Ah iya, bener, 2024 tapi ya nggak apa-apa biar antisipasi dari sekarang. gitu ya. Iya. Ini repot aja. Banyak gambar. Banyak gambar. Ini saking kebanyakan gue bingung masukin suara gue. Soalnya mau kemana kita nitipin suara. Gitu. Di pemilu warna-warni bikin ragu. Banyak janji palsu berserakan di KPU. Banyak parpol saling jegal, pengen jadi nomor tunggal. Banyak caleg tukang begal, rakyat kecil jadi tumbal. Listrik naik, sembako naik, bensin naik, semua naik. Beban hidup pada naik, tapi gaji boro-boro naik. Jadi ada partai doyan jajan, ada partai doyan main, ada partai doyan tidur aja. Gitu. Jadi kalau partai doyan jajan tuh dia belanja apa aja untuk kebutuhan kelompok dan ini ya gitu. Makanya mereka membuat banyak ormas-ormas di wilayah gitu. Jadi banyak ormas juga ada. Nah, ini juga ada partai doyan tidur. Gitu. Dia mau sidang mau apa segala macam itu tidur aja. Bahkan kemarin ada katanya saya lihat di TV, ini Naujubillah Mijali, kenapa kok dia sempet-sempetnya nonton bokep gitu lah. Sidang itu aduh kacau beliau kan. Parah gitu. Gitu dan itu tertangkap kamera dan itu jadi viral gitu lah ya. Ini kan repot gitu ya. Terus lagi ada partai doyan main. Dia main kemana-mana yang seolah-olah apa namanya kunjungan lah atau apa segala macam ngabis-ngabisin anggaran. Tapi gampang nyelesain gitu. Kasih permen udahan. Mainnya jauh kemana kita pulang lagi gitu. Kasih permen udahan. Kasih permen udahan. Semakin menarik ya obrolan ini. Kita break dulu udah sebentar soalnya makin panas segala macam.